Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Milto Seran. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas B semester 5 reguler pagi. Ini adalah salah satu mata kuliah di semester 5, yaitu Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jihamad. Ini di video kali ini adalah salah satu tugas mereview buku yang pertama, yaitu buku Gerakan Koperasi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah sejarah teori gerakan sosial. Bentuk pergaulan yang jika umat manusia terus terbina, pasti diharapkan pada akhirnya bisa mendominasi, yang bisa eksis dengan kapitalis sebagai ketua dan pekerja tanpa suara dalam pengurus, melainkan perkumpulan buruh itu sendiri dengan syarat kesetaraan secara kolektif memiliki modal yang mereka gunakan untuk menjalankan operasi mereka dan bekerja di bawah manajer yang dipilih dan dilepas sendiri. Gerakan koperasi telah mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Pembentukan koperasi di Münster, Amerika Serikat menyelamatkan ribuan pertanian keluarga dari krisis perbankan tahun 1980-an. Koperasi baru di Chiapas, Meksiko menyelamatkan ekonomi dan budaya ribuan keluarga Maya di tahun 1990-an. Koperasi besar di India dan Asia Tenggara dengan penekanan pada keuangan mikro telah mulai menyelamatkan kasta yang lebih rendah dari neokolonialisme dan kemiskinan yang parah. Ada 7 prinsip koperasi, yaitu yang pertama, menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, diatur oleh partisipasi anggota demokrasi atau satu anggota, satu paham, satu suara. Yang ketiga, beroperasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota. Yang keempat, tetap bebas dari intervensi dari pemerintah atau kekuatan dari luar lainnya, misalnya korporasi. Yang kelima, mendidik anggotanya dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat koperasi. Yang keenam, mendorong kerjasama antar koperasi. Dan yang ketujuh adalah melindungi lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Ada juga jenis koperasi. Jenis koperasi yang pertama yaitu koperasi nilai tambah. Yang kedua, koperasi real atau konsumen. Ketiga, koperasi pekerja. Keempat, koperasi perumahan. Dan yang kelima adalah koperasi keuangan. Di dalam buku ini juga membahas tentang membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Apakah asumsi budaya kita tentang kerjasama, persaingan, dan upaya individu memengaruhi cara kita mempelajari proses ini? Dan apakah asumsi ini memengaruhi hasil studi yang cermat dalam budaya kita? Dalam tatanan budaya kita, apa sebenarnya nilai-nilai relatif kerjasama, persaingan, dan upaya individu? Dalam dunia kapitalis barat saat ini, para ekonom klasik mendasarkan teori dan model pasar bebas. Jika dibiarkan tidak terkendali oleh badan pengatur, pada akhirnya akan membawa keseimbangan dan eksistensi bagi semua pemain. Ada 3 metode pencapaian. Yang pertama, persaingan. Persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan di mana pemain berusaha mengumpulkan poin dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lain. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai pemain, tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk seluruh kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik mereka. Dan yang ketiga adalah upaya individu. Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali. Di dalam buku ini juga menjelaskan tentang model ekonomi standar dan globalisasi. Yang pertama, pasar bebas. Model pasar bebas paling baik dikonseptualisasikan mereka sebagai lelang terbuka besar di mana semua penawar hadir memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang dilelang dan menikmati peluang yang sama untuk menawar. Proses penawaran kompetitif menghasilkan harga yang seadil mungkin dan memastikan distribusi barang yang paling adil. Perekonomian pasar bebas negara adalah lelang terbuka dengan jumlah pembeli dan penjual yang cukup besar untuk memastikan likuiditas hampir setiap saat.
Dua asumsi penting tertanam dalam model konseptual ini. Yang pertama, terdapat informasi yang gratis, terbuka, lengkap, dan instan yang tersedia untuk semua pembeli dan penjual barang dan jasa. Yang kedua, ada kesempatan yang sama bagi semua pembeli dan penjual untuk menyajikan, menukar, menerima, menolak, atau memilih tawaran. Masa depan globalisasi para pendukung globalisasi telah menjanjikan peningkatan kemakmuran bagi semua orang di dunia. Pekerja dan komunitas di seluruh dunia telah diberitahui secara efektif bahwa jika mereka mengurangi deregulasi, memotong dana untuk layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, dan secara umum menjadi lebih kompetitif. Di dalam buku ini juga menjelaskan tentang kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oesania. Pada masa kemerdekaan tahun 1945, Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta sangat merekomendasikan model koperasi untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. Baik Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dan Hatta memberikan kepemimpinan yang kuat dalam pembentukan koperasi, dan tahun-tahun berikutnya langkah besar dibuat dalam rekonstruksi setelah Perang Dunia Kedua dan pemulihan para pejuang kemerdekaan dari Belanda. Sejak awal, pemerintah Indonesia memainkan peran yang kuat dalam mendorong dan memanfaatkan koperasi. Akibatnya pada tahun 2003 terdapat 123.181 koperasi, 93.800 diantaranya masih aktif di tahun 2005. Tentu saja, dalam memberikan dukungan padanan yang kuat, pemerintah merasa berhak memaksakan diri dalam sebagian besar proses pengambilan keputusan. Di bawah naungan pemerintah Kementerian Koperasi, pada dasarnya terdapat 4 golongan koperasi. Yang pertama, koperasi desa, kebanyakan usaha produk pertanian. Yang kedua, koperasi susu. Ketiga, koperasi konsumen. Dan yang keempat, koperasi simpan pinjam. Gerakan koperasi di India. Meskipun ilegal menurut konstitusi India modern, sistem kasta tetap menjadi inti masyarakat India modern. Ini menuntut kompartementalisasi ketat yang jarang dilanggar. Orang India dilahirkan dalam satu kasta dan tidak pernah bisa mengubah sebutan kasta mereka. Segala sesuatu dalam hidup berhubungan dengan sistem kasta, di mana seorang tinggal, apa yang dia makan, jenis pekerjaan apa yang dapat dilakukan, aset apa yang dapat dipegang, dan institusi dan sumber daya masyarakat apa yang diakses. Halaman-halaman sebelumnya dari buku ini menyajikan dasar-dasar model koperasi dan bagaimana kooperativisme muncul dari kebutuhan masyarakat, akar rumput, dan menyebar ke seluruh dunia. Bagi ilmuwan sosial tradisional, gerakan koperasi merupakan teori alternatif kegiatan ekonomi. Bagi anggota perusahaan koperasi semacam itu, kooperativisme tampak sebagai pendekatan yang lebih alami dan lebih demokratis dalam keputusan politik dan ekonomi. Ekonomi tradisional akan sering bersikeras bahwa koperasi atau bisnis yang dikelola oleh tenaga kerja tidak produktif dan tidak efisien. Beberapa bahkan akan mengklaim bahwa sistem yang paling efisien pada dasarnya adalah sistem otokratis, di mana semua keputusan penting dibuat oleh diktator yang baik hati dalam bentuk general manager atau CEO yang kuat, terlatih dengan baik dan cerdas. Dahulu kala pada rumput diadakan bersama, semua orang bebas mengembalakan ternaknya di sana. Suatu hari seorang petani tertentu mulai meningkatkan jumlah kawanan dan bisnis ternak semua orang hancur. Moral dari cerita ini, padang rumput harus diprivatisasi sehingga petani terbaik dapat memiliki dan mengontrol penggunaannya. Bahkan ekonomi yang lebih konservatif seperti David Levin dan Laurent Andreas Thion, penasihat ekonomi untuk Presiden Clinton, dalam sebuah studi tentang perusahaan yang dimiliki pekerja dalam buku Levin dan Tyson pada tahun 1990, melaporkan korelasi positif langsung antara tingkat kepemilikan pekerja dan produktivitas. Dari para pekerja, semakin tinggi tingkat kepemilikan pekerja, maka semakin produktif pekerja tersebut.
Hasil ini mengembangkan studi yang lebih awal. Sekian dan terima kasih penjelasan singkat dari saya mengenai buku gerakan sosial. Sekian dan terima kasih.